Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Trimustari dari kelas Sastra Indonesia 3 akan membacakan laporan singkat tentang bab 1 dari buku Filsafat dari Titik Nol karya Bapak Saifur Rahman. Dimulai dari halaman 1 buku yang berisikan pendahuluan dengan judul dari titik mana filsafat berasal. Di sini dijelaskan bahwa filsafat berasal dari hal paling sederhana, bukan dari unsur yang tidak ada. Maksud dari hal paling sederhana di sini adalah sebuah dialog. Satu orang bertanya dan yang lainnya menjawab. Selanjutnya pada awal paragraf ketiga ada pertanyaan, mengapa manusia bertanya tentang segala sesuatu? Jawabannya adalah karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Hasrat, keinginan, dan perasaanlah yang mendorong manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Lalu kenapa muncul rasa ingin tahu? Singkatnya karena manusia terus memikirkan sesuatu yang mereka lihat, dengar, rasa, dan cium. Lalu masih ada pertanyaan mengapa manusia bisa berpikir, yang jawabannya adalah karena kemampuan manusia itu datang dengan sendirinya. Manusia memiliki mesin pengetahuan dalam dirinya yang berisikan perasaan, persepsi, dan pikiran. Dengan sistem pengetahuan tersebut, segala hal yang tidak diketahui menjadi diketahui, yang tidak ada menjadi ada, serta sesuatu yang tidak memiliki makna menjadi bermakna. Ada pepatah lama, ex nihilum ad absurdum, yang artinya tidak ada sesuatu yang lahir dari ketiadaan. Dilanjutkan dengan topik bagaimana filsafat sebagai ilmu terbentuk. Di sini diberikan contoh mengenai bagaimana gerhana bulan bisa terjadi. Dijelaskan bahwa buto hijau memakan bulan tersebut, lalu dimuntahkan lagi karena si buto hijau dikalahkan oleh raksasa rambut api. Dari pertanyaan dan jawaban tersebut, muncullah gagasan tentang gerhana bulan. Namun jawaban tersebut belum cukup. Muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lain seperti mengapa raksasa memakan bulan lagi? Kenapa dimuntahkan lagi? Kenapa dilakukan berulang-ulang? Kenapa tidak terlihat oleh manusia? Apa memang dia itu nyata? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapat jawaban yang berbeda-beda. Seperti bulan sebenarnya tidaklah dimakan oleh buto hijau, tetapi terhalang bayangan bumi yang disebabkan sinar matahari. Dari dua jawaban tersebut, muncul dua gagasan berbeda dari satu hal yang sama. Contoh lainnya adalah tentang seorang tante yang menakuti keponakannya untuk jangan memasukkan barang-barang ke mulut, karena penyihir bisa membuat perutnya membusung atau membesar. Dan kesalahpahaman keponakannya mengenai seorang ibu hamil yang perutnya membesar karena alasan yang berbeda dari apa yang diceritakan tantenya. Dan dari pertanyaan yang harus dijawab itu, muncul penjelasan mitos dan logos. Topik selanjutnya berjudul Dialog Sokrates, yaitu sebuah metode yang digunakan oleh Sokrates sendiri untuk menjelaskan filosofi-filosofinya. Lalu ada contoh dialog tentang kesenangan dan kemewahan antara Sokrates dan sahabatnya yang lama tak dijumpainya, Meno. Diceritakan bahwa Sokrates dan Meno bertemu di pasar. Sokrates bertanya apa yang dilakukan Meno di pasar tersebut. Meno sedang melihat-lihat bagaimana orang-orang mengelola kios dan barang apa yang dijualnya karena berencana untuk membuka kios. Meskipun Meno sudah mempunyai ladang gandum dari ayahnya, namun dia belum puas. Ia ingin menjadi seperti Kranos, saudagar terkaya di Mergana yang hidup senang karena memiliki segalanya. Sokrates bertanya apa hubungannya hidup hebat dengan kesenangan, sambil memberi contoh anak kecil yang lewat, yang sangat senang diberikan permen gula oleh ibunya. Lalu bertanya kepada Meno, apakah itu hal yang hebat? Meno menjawab tidak. Lalu Sokrates bertanya lagi, apa hubungannya hidup hebat dengan kesenangan? Meno bingung dan kehilangan kata-katanya. Pertanyaan yang belum jelas tersebut dikritisi dan diperjelas oleh Sokrates, sehingga muncullah gagasan yang dapat dipahami secara logis. Amanat dari apa yang telah saya baca adalah tidak ada sesuatu yang lahir dari ketiadaan, dan bahagia tidak harus mewah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.